Qarun adalah merupakan sepupu dari Nabi Musa alaihi salam, yang merupakan anak dari Yasar, adik kandung Imron, ayah Musa. Awalnya kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah. Yang Qarun minta adalah kekayaan harta benda. Kemudian permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lantaran doa dari Nabi Musa. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Setelah Qarun menjadi kaya raya, Qarun menjadi orang yang sombong dan suka pamer. Padahal dia tak ingat dulunya dia adalah orang miskin sebelum dia didoakan oleh Musa. Orang-orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Qarun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya. Akan tetapi, Qarun tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kekuatan, kekuasaan, serta harta-hartanya kepada orang banyak. Jadi kebiasaan Qarun adalah membawa 10 orang yang kuat. Ke-10 orang ini adalah pria-pria perkasa yang berotot kekar. Mereka mengikuti Qarun kemanapun Qarun pergi, hanya untuk membawakan kunci-kunci gudang hartanya. Meskipun sudah dibawa oleh 10 orang yang kuat dan perkasa, tetap saja mereka tak mampu membawa kunci-kunci dari gudang harta Qarun. Kebiasaan Qarun yang lain adalah dia selalu mengenakan pakaian yang berbeda setiap kali keluar dari rumah. Pakaian-pakaiannya merupakan jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman itu. Qarun juga mempunyai banyak kuda, mempunyai tentara pribadi, mempunyai bodyguard, punya banyak istana dan harta benda. Tidak terhitung jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Qarun juga bisa memainkan orang-orang. Dia bisa melakukan apapun karena punya kekuatan. Ialah Fir'aun, adalah teman baik dari Qarun. Jika ada seseorang yang mempunyai masalah dengan Qarun, Qarun hanya tinggal memberitahukan kepada Fir'aun, maka habislah orang yang mempunyai masalah dengan Qarun itu. Qarun juga bisa membuat seseorang menjadi budak jika dia mau. Jadi tak seorang pun berani dengan Qarun. Dia adalah seorang tiran yang dijadikan Allah sebagai contoh dalam Al-Quran. Pada suatu hari, Qarun memilih pakaian terbaiknya. Kemudian dia pergi ke pekarangan istananya yang luas dan dia berjalan-jalan sambil memilih kuda terbaik. Akhirnya pandangan Qarun tertuju ke salah satu kuda. Dia berkata kepada pelayannya, "Kuda itu yang di sana, kuda yang memiliki bulu paling putih. Aku ingin menaiki kuda itu sekarang." Kemudian mereka menghias kuda itu dengan berbagai macam pernak-pernik. Andaikan orang-orang di jalan melihat kuda putih itu, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Jadi, dia menaiki kuda putih itu dan berkata, "Wahai tentara-tentaraku, datanglah kemari." Kemudian dia menunjuk tentara-tentara terbaiknya, lalu tentara itu berbaris mengikutinya dari belakang. Kemudian Qarun menunjuk 10 orang pria yang sangat kuat, dan Qarun berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku kepada orang-orang. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku, dan yang lainnya. Aku ingin kalian membawa semuanya. Bahkan kalian para tentara juga membawa. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku."
Koron membawa semua harta karunnya. Ada begitu banyak rubi, permata, mutiara, emas, dan perhiasan dalam berbagai bentuk. Ketika Koron berparade keliling kota dari istana, orang-orang di jalan melihatnya, dan orang-orang yang hanya menginginkan dunia ini berkata, "Lihatlah semua ini. Andaikan saja kita mempunyai apa yang dimiliki Koron, pasti kita akan sangat bahagia." Mereka sangat menginginkan harta itu. Bayangkanlah, seluruh kota menyaksikannya. Di antara mereka juga ada ahli agama. Ahli agama berkata, "Janganlah kalian meminta seperti itu. Celakalah kalian. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadamu, itu sudahlah cukup. Kecukupan tidak terhitung dari banyaknya harta yang diberikan kepada kita, tetapi rasa syukur yang ada di dalam hati kita," ujar sang pemuka agama. Jadi ketika Koron keluar membawa semua hartanya dan orang-orang di jalan melihatnya dengan terkagum-kagum, ada pengawal di sisi kanan dan sisi kiri, sedangkan para Koron berada di tengah-tengahnya. Ketika dia merasakan keangkuhan yang tertinggi dan berpikir, "Wow, inilah diriku. Tak ada orang di dunia ini yang menandingi kekayaanku," kata Koron. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk menelannya. Jadi tiba-tiba bumi bergemuruh. Kemudian jalan mulai retak. Kemudian retakan itu semakin membesar sehingga terciptalah sebuah lubang yang akan menenggelamkan Koron ke dalam lubang itu. Kemudian kunci-kuncinya, harta-hartanya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk menelan istana Koron. Dan orang-orang yang sedang mengamati, beberapa dari mereka berlarian, tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa bumi hanya menelan Koron dan hartanya. Kemudian bumi kembali seperti semula, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Orang-orang sangat terkejut. Allah telah menunjukkan kepada orang-orang bahwa Koron tentang siapa raja yang sesungguhnya. Raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koron bukanlah siapa-siapa. Dia mati begitu mudah. Sampai saat ini, nama Koron diabadikan. Jika seseorang menemukan sebuah harta yang terpendam di dalam tanah, maka biasa disebut dengan harta Koron atau hartanya Koron, karena Koron telah tenggelam di dalam bumi beserta hartanya. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita tentang pentingnya sikap bersyukur.